Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Berjumpa lagi dengan kita tentunya di channel Berkreativitas Tanaman dan Perkebunan. Di kali ini saya akan menunjukkan trik kepada sahabat. Apa yang saya gunakan di lahan saya pribadi ini ada sebagai contoh buat sahabat semuanya, diperhatikan agar itu akan bermanfaat buat sahabat semuanya. Jika ini saya lagi menggunakan belerang sahabat, tuh itu saya bakar juga. Yang lebih utama saya meletakkan di setiap bibit sawit yang ada di belakang saya ini dengan ukuran 2 kilo, karung yang 5 kiloan. Nah, jadi ukuran segitu cukup untuk lahan 1 hektar. Ini bau belerang ketika dibakar, sahabat udah tahu bagaimana. Tentu baunya sangat menyengat dan juga kurang bagus untuk dihirup. Dan juga banyak manfaatnya belerang membuat suatu tanaman dan juga untuk tanah gitu. Jadi simak terus video kita agar sahabat tahu apa manfaat dari belerang. Oke, let's go. Sahabat, ini belerang yang saya gunakan, tapi yang warna kuning, ada juga warna coklatan, ada juga yang warna hitam. Itu saya bakar untuk bau belerangnya, asapnya itu akan menyebar di sekeliling area perkebunan sawit ini. Jadi apapun, moga-moga ini bermanfaat supaya hewan yang merusak tanaman tidak akan mendekati tanaman kita. Kita melindungi tanaman bukan untuk hewan gitu. Jadi saya menggunakan satu pohon ini itu 1 genggam. Manfaat dari belerang ini sahabat, 1, terutama untuk mentaplisir tanah yang KPH tanahnya kadar asamnya tinggi, agar kurangi kadar asam. 1 genggam ini manfaatnya itu bisa mencapai dalam waktu bertahun-tahun gitu. Ibaratnya mengurangi kadar tanah sahabat, bukan untuk menghilangkan kadar tanah semua, bukan gitu. Dan juga manfaatnya itu juga pada tanaman, agar nantinya kalau tanah itu sudah bau belerang, hewan yang di dalam tanah itu tidak mau untuk merusak tanaman kita. Ini ini sahabat yang sudah saya tabur. Tanah juga bisa jadi gembur. Yang sering pakai teori ini itu waktu di zaman orang memiliki pohon karet gitu, menghindar dari hama-hama di dalam tanah yang merusak pohon kayu daripada suatu tanaman. Nah, itu sudah sahabat. Nah, ini separuh yang saya pasang belerang udah, tinggal lagi yang sebelah sana. Ini masa pemulihan sahabat. Kemarin ya dimakan kerbau, cuma daunnya keriting, tapi dia tidak mengguning, tetap menghijau. Ini baru udah pucuk baru, udah melebar. Kita memagar tanaman, memelihara tanaman bukan untuk memagar hewan gitu. Kita berusaha mencari rezeki dan untuk mencari makan. Ini juga sudah saya pasang sampai sana. Nah, manfaatnya itu juga yang sekiannya bisa juga untuk melembur tanah gitu. Tanah bisa menjadi lembut. Sebenarnya ini posisinya tanamannya sudah kokoh gitu. Nah, ini sengaja sahabat dibikin pelepah segitu karena kemarin disemprot sekelilingnya, maka saya copot gitu. Untuk tanah itu tetap selalu terjaga kelembapannya, tidak gersang. Itu kegunaan dari belerang gitu. Jadi khusus untuk tanah kering itu ada juga dolomit untuk tanah kering.
yang tidak membuat tanah itu jadi gersang. Jangan untuk dolomit di sawah, di rawa, atau di tanah gambut dipasang ke tanah kering, tanah daratan, tidak usah. Ya khusus tanah daratan ada, khusus dalam rawa ada. Jadi belerang ini cukup untuk dipasang di tanah kering, daratan, yang tidak rawa. Gitu. Tapi kalau di rawa tidak usah menggunakan belerang. Gitu. Dan juga hama pun tidak akan mau untuk menyerang suatu tanaman. Gitu. Nanti ketika dia sudah besar, itu sering ulat-ulat yang seperti semut itu yang di dalam tanah itu membuat sarang di dekat pohon kelapa sawit. Kadang itu membuat sawit itu susah untuk berbuah atau membuat dia lama. Kadang seperti sakit gitu. Karena itu tadi terdapat pada hama. Hama itu akan dia membuat sarangnya lagi di dalam pohonnya. Kalau dia sudah mengumbi, sudah menjadi batang pohonnya. Jadi itu kegunaannya. Aduh. Itu trik yang saya gunakan, sahabat. Dan juga sekalian yang belerang ini juga dapat untuk menyuburkan tanaman, sahabat. Jangan salah, ini bisa untuk menyuburkan tanaman ini. Agak kena dikit kemarin waktu dimakan kerbau, itu agak kuning. Dan itu tanda apa? Tanamannya tidak terbiasa karena dimakan sama hewan. Akhirnya dia agak stres, tapi sekarang udah mulai menghijau. Pepaya yang kuning ini cuma untuk suatu pertahanan aja, untuk dia membuka umbi baru. Setelah dia membuka nanti batangnya, umbinya sudah mulai membesar, itu nanti saya buang. Jadi yang pelepah hijau itu tidak saya buang lagi. Kecuali dia sudah kering, udah mati bagian ujungnya sini, setengahnya baru saya buang. Itu sahabat. Ini baru umur 9 bulan tanam. Lantaran ini dikarenakan, yaitu kemarin saya bilang sama sahabat, kerbau. Tapi kalau tidak ini juga, kalau tidak dihalangi sama kerbau, mungkin umbinya sudah besar. Ini contohnya, sahabat. Kawan-kawannya sudah pada gede semua umbinya. Coba lihat sendiri. Itu saya pasang juga. Nah, saya yakin dan berani mengambil suatu keputusan buat tanaman saya sendiri. Dan bawah yang saya lakukan itu akan bisa berhasil. Itu masih ada pepaya yang bawahnya kering, yang itu belum saya copot. Karena masih banyak pekerjaan yang belum saya selesaikan. Ya, sahabat sendiri. Biasanya sawit di atas sawah itu kuning, ini hijau. Sahabat lihat sendiri tapaknya gimana, gede kan. Aduh, itu masih ada. Ini nanti saya semprot lagi semuanya. Ini saya kemarin nyemprot sekeliling atau sejalur lah untuk disemprot gitu. Nah, itu juga. Jadi ilmu yang saya punya selama ini, bertahun-tahun ini, saya terapkan buat tanaman saya. Jadi, dan juga saya ingin berbagi kepada sahabat semuanya. Jika ada yang ingin mencontoh suatu pekerjaan saya, alhamdulillah, semoga itu bisa memberi hasil dan rezeki yang lebih baik suatu saat nanti. Usaha Anda tidak akan mengecewakan hasil. Suatu tanaman akan memberi Anda kesuksesan dan memberi rezeki yang lebih buat sahabat semua. Nah, itu yang hijau itu memang tidak saya semprot, cuma saya nyemprotnya lorong, sahabat. Gitu. Supaya mudah mengakses untuk membersihkannya. Nah, jadi kemarin trik yang saya gunakan itu juga menggunakan media rambut, sahabat. Ini ada rambut, sahabat, di dekat pohonnya nih. Nah, ini rambut, sahabat. Nah, ini rambut nih. Aduh. Agar tanaman tidak akan dirusakin sama hewan. Jadi kita mencegah sebelum mengobati. Tapi kalau sudah kena, ya mau gimana lagi, mau nggak mau kita harus
menggantikan tanaman yang sudah rusak gitu. Nah, jadi triknya banyak juga sahabat. Ada yang menggunakan kapur barus yang pengharum pakaian di lemari itu. Ada juga menggunakan media dicat gitu, pakai cat rumah itu yang cat dari seperti cat apian, jadi dicat di pohonnya. Ada juga banyak triknya. Ada juga jika di sekeliling pohon sawit ini, di pagarnya pakai kayu, di atasnya dikasih duri gitu, ataupun kawat yang runcing itu ada. Nah, ada lagi banyak triknya sahabat gitu. Ada juga yang pakai pagar atap yang di sekelilingnya ini dikasih atap yang dari aluminium itu, stainless itu. Nah, di pagar sekelilingnya pakai atap lah juga. Tapi kita yang membuatnya itu simpel-simpel. Saya menggunakan belerang, juga rambut, dan juga saya pupuk, kapur barus gitu. Dan juga kalau jika ingin pakai pagar ya harus dikasih duri gitu. Ataupun ada yang lain juga, banyak triknya gitu. Jadi sesuatu yang sahabat usahakan buat tanaman itu semuanya itu dipasang gitu. Mudah-mudahan tanaman kita terjaga dari suatu yang membuat kita gagal ya. Jadi kita jangan sampai gagal, suatu trik itu kita pasang semua. Nah, jadi ini ya sahabat, sebagai contoh buat sahabat semuanya. Nanti juga baca di deskripsi, saya akan terang lagi di deskripsi kegunaan barang apa, nanti saya tunjukin buat sahabat ya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kita bisa saling support dan saling berbagi ya. Jika video ini sering Anda kunjungi di channel ini, tentu makin banyak orang akan mengetahui suatu informasi yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maka saya undur diri dulu di hadapan Anda semua, sahabat semua, dan juga semoga sukses, sehat selalu, rezeki dipermudah, segala urusan lancar, dan terus bersemangat gitu. Dan sesuatu yang kita buat itu ada untuk jaminan masa tua atau jaminan untuk masa depan anak. Jadi tetap terus bersemangat, jangan sampai mengeluh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat semuanya. Sekian dulu, sampai jumpa, bye bye.